Hai, kembali dengan Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian setelah Lebaran dan mungkin sudah memulai aktivitas kembali? Ya, semoga sehat semuanya ya. Semoga tetap bersemangat. Oke, kali ini saya mau angkat tema eh, bertahan atau melepaskan. Jadi untuk kalian yang mungkin sedang bingung saat ini, apakah hubungan ini harus dipertahankan ataukah harus saya lepaskan gitu? Ya, kita tarik dulu. Yang pertama adalah kita tarik dulu bagaimana sih ceritanya sehingga membuat kalian itu bingung apakah harus bertahan atau sebaiknya harus melepaskan ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah energi general di mana tidak semuanya bisa resonate ya untuk kalian karena energinya kolektif ya. Jadi kalau kolektif itu tidak bisa selalu resonate. Mungkin berapa persennya dari beberapa kartu di sini ya. Kalau ini resonate silakan personal reading di saya. Nomor WA saya ada di bawah video ini di deskripsi box ya. Hanya chatting ya untuk mendaftar, tidak telepon. Silakan sapa yang sopan. Jangan PPP gitu ya. Saya nggak paham dengan P maksudnya apa. Karena yang saya tahu bentuk kesopanan itu pastilah untuk awal itu pasti memberikan salam yang baik. Oke, kita tarik sama-sama ya, fokuskan kepada seseorang yang membuat kalian bingung ya, atau kepada hubungan kalian yang membuat kalian bingung apakah harus bertahan atau sebaiknya melepaskan. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan untuk kalian yang baru saja bergabung. Baru saja menemukan channel ini, salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang. Jangan lupa kalau kalian memang suka dengan bacaan-bacaan saya, dengan video-video saya, konten-konten saya, silakan di subscribe, like, komen ya. Oke, kita tarik. Situasi dan kondisi seperti apa yang kalian hadapi atau cerita, kisah apa? Pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini terlebih dahulu ya, supaya nggak salah cerita ya. Oke. Di sini ada, ada not enough karmic relationship. Ya, saya ambil 5 dan memang diberi 5. Oke. Saya geser dulu ya. Di sini ada not enough ya, frustrated in relationship ya. Di sini memang ada satu rasa frustasi di dalam satu hubungan ya. Kemudian a lack of confidence mungkin membuat kalian di dalam hubungan ini membuat kalian ini loh kurang percaya diri atau mungkin kehilangan kepercayaan diri. Kemudian kalian self sabotage, mungkin kalian menutup diri seperti itu ya. Dan kemudian kalian itu ada ketakutan atau permasalahan-permasalahan terkait dengan kekhawatiran atau ketakutan terhadap sesuatu ya, atau mungkin ketakutan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau jadi pusing sendiri. Maksudnya berasumsi dan berpersepsi sendiri terhadap hubungan ini. Entar kedepannya gimana ya, terlalu jauh sebenarnya mikirnya. Kemudian di sini ada yang mungkin saling cemburu, mungkin dia yang cemburuan atau justru kalian yang cemburuan. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa energi kartu tarot itu bisa terbolak-balik antara kalian atau mungkin seseorang yang kalian fokuskan. Oke. Sekarang kita lihat lagi kartu yang kedua. Di sini ada karmic relationship, ada fleeting trigger turmoil ya. Kemudian resentment, lesson, letting go and loving you ya. Jadi di sini memang bingung ya. Karmic relationship itu seperti ini. Secara jiwa atau koneksinya itu sangat kuat gitu ya. Jadi tidak mudah untuk melepaskan, selalu teringat walaupun sudah nggak nyaman, walaupun sudah menyakitkan, tapi di sini sulit untuk melepaskan. Selalu energinya itu ketarik lagi ya. Ada satu trigger ya, atau pemicu, hal-hal yang memicu untuk kalian itu ingin terhubung lagi dengan seseorang ini. Dan kemudian di sini memang ada banyak pelajaran di dalam hubungan yang sebenarnya itu kalian dipertemukan sama alam semesta dengan orang tersebut ya. Itu untuk mengambil banyak pelajaran ya, ada pelajarannya ya, untuk mungkin bisa lebih mendewasakan jiwa kalian atau mungkin untuk membuka
pikiran-pikiran dan mungkin juga termasuk hati kalian terhadap sesuatu ya, terutama terhadap hubungan ya yang kalian jalani sekarang ya. Kemudian satu sisi ingin pergi sih ya, letting go ya. Tapi satu sisi masih mencintai. Ya, seperti itu ya. Oke, kalaupun nggak cinta tapi juga susah untuk melepaskannya. Mangkel, sudah banyak kekecewaan, tapi untuk melepaskan kok juga sulit ya. Terbelenggu dengan energi-energi negatifnya sendiri terkadang ya. Oke, di sini someone like you, romance is blooming, fun flirting, want to date. Mungkin ya di sini ada suatu situasi kondisi sebenarnya saling mencintai. Dia pun juga seperti itu. Tapi mungkin di sini itu kalian berpikirnya seperti ini. Kalau suka sih kelihatan dia suka. Tapi apakah dia serius? Apakah dia hanya memanfaatkan saya? Apakah dia hanya menggoda saya? Nggak yakin ya, seperti itu. Nggak yakinnya bukan kepada dia. Terkadang juga ada beberapa di sini saya lihat yang tidak yakin terhadap dirinya sendiri. Bahwa apakah benar sih dia mencintai aku? Aku ini punya apa sih? Apa sih yang dia sukai dari diriku? Seperti itu ya. Oke. Kemudian lanjut, di sini ada healthy choices. Di mana kalian itu sudah beberapa dari kalian itu sudah mulai pemikirannya itu mulai cerah, ada satu kebangkitan secara spiritual, kebangkitan secara jiwa di mana kalian itu sadar bahwa saya layak untuk bahagia. Saya harus bahagia dong, nggak susah-susah terus dalam hubungan ini. Aku dalam hubungan ini sudah nggak nyaman dan aku ingin bahagia. Sehingga di sini beberapa kalian sudah melakukan healthy choices, melakukan pilihan-pilihan yang sehat ya, di mana tidak hanya dalam hubungan cinta, di sini making healthy choices in love and in life. Jadi di dalam hubungan cinta kalian juga ingin nyaman, ingin bahagia. Begitu pula dengan kehidupan umum ya, secara umum. Dan kemudian di sini kalian ingin mencintai diri sendiri, ingin membahagiakan diri sendiri, menjaga batin kalian, menyembuhkan luka batin kalian dan berusaha untuk lebih berbahagia ya. Bagus sebenarnya. Oke, kemudian di sini tapi begini Bunda, di sini ada kaset ya. Begini Bunda, sebenarnya saya itu ingin melupakan dia, tapi ingin melepaskan ya. Ingin melepaskan. Cuman masalahnya itu kenapa hati saya terlalu terikat dan pikiran-pikiran saya itu setiap saya ingat dia selalu teringat lagi memori-memori bersama dia. Outdated thinking, conditioning, replaying event, terkenang apa yang sudah kami lakukan bersama, mungkin perjuangan kami berdua ya. Itu selalu berputar-putar di dalam pikiran saya, di dalam hati saya, selalu teringat. Kan jadi susah Bunda untuk bisa melepaskan, minimal melupakan dulu atau mungkin memaafkan ya. Jadi sebenarnya kalau bertahan itu sudah sakit semua, tapi melepaskan masih ingat-ingatan terus dan sulit untuk bisa begitu saja melepaskan. Oke, jadi di sini pastikan kalian berada dalam situasi dan kondisi seperti ini terlebih dahulu ya. Kalau tidak jangan dipaksakan, mungkin ini bukan cerita untuk kalian, bukan bacaan untuk kalian. Kalian bisa lihat di konten-konten saya yang lain ya, video-video saya yang lain, mungkin itu yang lebih cocok ya. Kalau dipaksakan nanti malah nggak karu-karuan sayang ya. Dan di sini ya, bottom of the deck-nya ada the snake. Di sini ada mungkin yang masuk ke dalam cinta segitiga atau cinta bersegi-segi ya, di mana ada competition ya, ada mungkin berkompetisi. Yang namanya cinta bersegi-segi, sedikit banyak mesti ada perasaan kompetisi. Artinya apakah dia lebih mencintai saya atau yang lain, atau lebih berat mana dia kepadaku atau kepada yang lain, seperti itu ya. Kemudian di sini energi-energi memang satu ada cerdas ya, kecerdasan artinya
bisa kalau the snake tapi cerdas ya, di sini bisa energinya itu lebih kepada yang negatif konotasinya, bahwa mungkin ada satu intrik atau apapun di dalam hubungan kalian yang sifatnya mungkin ada sembunyi-sembunyi di belakang atau apa ya. Jadi di sini look over your shoulder, the other woman bisa, jadi ada orang ketiga juga bisa ya. Ada energi-energi yang lain, kemudian ada yang mengintai juga ya, maksudnya mengintai itu membuat apa ya, situasi dan kondisi kalian itu seperti terawasi juga bisa ya. Oke, di sini bottom of the deck-nya itu, kemudian di sini juga ada yang mencurigai seseorang atau mungkin pasangan itu ada dating dengan orang lain ya, ada hubungan dengan orang lain. Mungkin ini ada hubungannya ya dengan sebelumnya. Dan di sini kalian merasa soulmate. Di sini ada karmic, di sini ada soulmate. Nah, dan kemudian di sini ada engagement ring. Mungkin kalian berada dalam satu situasi dan kondisi atau hubungan yang sebenarnya sudah serius ya. Ini belum tentu hanya untuk pertunangan, tapi juga mungkin dalam pernikahan ya. Kemudian di sini hubungannya itu sebenarnya tumbuh bersama ya, kalian saling menumbuhkan ya. Oke, di sini juga ada girl with snake, di sini ada Jupitero ya. Jadi pada intinya sebenarnya hubungannya itu awal-awalnya juga baik-baik aja gitu loh, nggak ada masalah. Tapi kemudian semakin kesini semakin berubah. Oke, dan itu yang membuat kalian bingung mau bertahan atau melepaskan. Oke, sekarang kita lihat dari kartu tarotnya. Sebaiknya bertahan atau melepaskan. Oke, kita ambil 5 juga ya. Saya naikkan dulu. Sebaiknya bertahan atau melepaskan. Sekali lagi saya ingatkan ya, ini adalah pembacaan general, belum tentu resonate untuk semuanya. Oke, lanjut ya. Di sini sebaiknya bertahan atau melepaskan. Nah, jadi kalau di TikTok saya ambil ininya aja ya. Kalau jadi tanpa tahu ini bacaan untuk kalian atau enggak ya. Cuman ininya aja, bertahan atau melepaskan sesuai dengan temanya. Kalau di YouTube itu dari pertamanya, kisahnya seperti apa dulu. Pastikan kalian masuk ke dalam kisah ini dulu, baru kalau memang masuk ya. Kalau memang masuk, berarti ini memang bacaan untuk kalian. Kalau tidak masuk dalam cerita yang ini, berarti bukan ya. Kadang-kadang di TikTok itu, oh ya itu cerita saya. Tahu dari mana, kan cuma lihat di ininya doang ya. Belum tentu sayang. Oke, kita lihat dari kartu ini. Oke. Di sini kalau ditanyakan bertahan atau tidak, atau melepaskan, bertahan atau melepaskan. Di sini ada, kalau kalian memang sudah nggak tahan, dalam artian itu kalian sudah sangat terkungkung seperti gambar ini ya, nggak bisa apa-apa. Gimana kalau terbatasi seperti ini? Ya kalian sendiri yang harus melepaskan. Ini nggak ada yang bisa melepaskan ya. Toh tangan kalian ini terlepas ya. Tangannya ini nggak terikat. Sebenarnya bisa mencabut pedang-pedang ini ya. Membuka ininya apa, tutup kepalanya, tutup matanya, ini bisa. Tapi kalian sendiri yang tetap berada di situ, tidak mau keluar dari sini ya. Sebenarnya bisa, wong tangannya ini enggak, ini ya, tangannya tidak terikat, bisa ya. Tapi kalian sendiri yang tidak mau melepaskan ya. Oke, dan di sini kenapa? Apa? Kok sampai kenapa? Sebaiknya bertahan atau tidak? Kamu lihat ya, kalian lihat lagi ya. Kalau kalian memang benar-benar cinta ya, tolong kalian pertimbangkan. Ini cinta, kasih, atau obsesi ya. Kalau obsesi, saya yakin kalian akan menghadapi yang namanya nantinya seperti ini, karmic relationship. Karena apa? Hanya sebatas obsesi, bukan cinta kasih. Kalau cinta kasih pasti akan tulus, tanpa meminta balasan atau tanpa syarat. Nah, di sini kalau memang kalian masih obsesi ya akan sulit. Akan selalu ada konflik di dalam batin kalian. Oke. Ya, lanjut ya. Mencolot lagi. Oke, yang mencolot 2. Di sini Page of Pentacle, Ace of Pentacle. Satu lagi ya. Oke, satu lagi. Di mana di sini ya?
sebenarnya ini ada berita baik, atau kalau mendengar bahwa dia mencintai kalian, I like you ya. Sebenarnya itu adalah berita baik ya. Membuat kalian senang sebenarnya. Cuman di sini apakah harus bertahan atau melepaskan? Kalian kalau secara nalar ya, I like you, suka aja itu nggak cukup dalam satu hubungan ya. Harus kita dengan seseorang yang memang ya harus dewasa, paling tidak secara pemikiran, secara sikap itu juga baik. Bukan hanya sekedar kata-kata I like you, sebatas kata-kata. Karena di sini banyak juga yang saya lihat hanya sebatas kata ya. Secara tindakan nyata itu kita harus meraba-raba. Dia bilang suka sama aku, tapi kenapa kalau di chatting itu lama balasnya, kemudian kalau diajak ketemuan sulit. Dia kenapa seperti itu ya? Karena memang walaupun dia suka, tapi di sini energinya itu kurang dewasa ya. Kemudian seseorang ini apa ya, kalau memang suka tapi secara materi ya, itu ya mohon maaf mungkin nggak dewasa ya, mungkin agak pelit, perhitungan lah, saya bilang perhitungan gitu ya, perhitungan. Kemudian di sini ada Ace of Pentacle ya, di mana ada di sini beberapa dari kalian itu berdealing dengan seseorang yang memang secara finansial itu masih mengawali karir, atau apa ya, bisa dibilang masih belum, kalau settle secara finansial itu mapan belum. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan ya. Kalau memang kalian mencintai dengan kasih, sebaiknya kalian menunggu ya, menunggu. Tapi kalau memang orangnya itu males untuk cari uang, tidak punya kreativitas, tidak punya inisiatif untuk mendapatkan satu apa ya, secara keuangan itu nggak mendukung gitu loh, nggak punya kreativitas, artinya sukanya males-malesan, hanya gaya-gaya doang ya. Kalian harus ini dong, kalian harus bisa mempertimbangkan bahwa nggak selamanya orang itu cuma hidup dengan gaya ya, dengan prestis ya, dengan pride, tapi harus dong yang namanya apa ya, bernilai ya. Bernilai itu tidak harus selalu uang, tapi paling tidak minimal walaupun belum mendapatkan satu kestabilan dalam finansial, paling tidak ada keinginan untuk memajukan kreativitas, atau mungkin menambah wawasan, atau apapun yang sifatnya itu positif ya. Kalau berhadapan dengan orang-orang seperti ini, kalian harusnya mikir juga, apakah orang seperti ini bisa dipertahankan atau bisa nggak diperjuangkan ya. Harus dijadikan pemikiran lagi, bahan pertimbangan. Dan di sini ada beberapa yang memang pelit ya, saya lihat ya. Kalau memang pelit, kalau saya kira ya, kalau memang wataknya pelit, atau memang mungkin dia sedang mempertimbangkan mana yang prioritas, mana yang harus didahulukan, keperluan yang urgent, itu beda ya, beda. Tapi kalau yang namanya pelit, kalau itu pelit itu sulit ya dirubah. Nah, oke, ini adalah saran untuk kalian ya, yang kalian bingung mau bertahan atau melepaskan. Sebenarnya sekali lagi, bertahan atau melepaskan itu dari diri kalian sendiri ya, dari kalian sendiri. Kalian jangan menggantungkan kepada orang lain. Orang lain bisa berubah untuk sesuai dengan keinginan kalian atau harapan kalian. Sekalipun harapan dan keinginan kalian itu baik ya, untuk sesuatu yang positif. Tapi kalau kalian terlalu berharap, kalian pasti loh ya, pasti akan mendapatkan kekecewaan. Apalagi kalau kalian berharapnya begitu besar. Semakin besar kalian berharap, semakin besar pula kekecewaan kalian ya. Oke, sekarang saran untuk kalian ya. 3 aja saran, kartu saran untuk kalian. Saya mohon maaf, tadi kepotong, memorinya kepenuhan. Jadi saya sambung ya, nanti videonya biar saya sambung ya. Jadikan satu. Oke, saran untuk kalian yang bingung bertahan atau melepaskan ya. Kita ambil 3 aja. Kemudian kita bahas sama-sama ya. Semoga dari bacaan-bacaan saya kalian bisa mendapatkan minimal pencerahan lah, untuk menjadi satu dasar pemikiran tambahan ya, wacana untuk yang sifatnya positif ya, yang
bisa memberikan satu hal positif untuk kalian sehingga bisa membuka pikiran kalian lebih baik mungkin ya. Semoga ya. Oke. Saran untuk kalian bertahan atau melepaskan. Kita ambil 3. Semoga langsung diberikan 3. Kebanyakan. 1 ini nggak terbuka. Oke. Saya ambil, taruh sini aja deh. Oke, langsung diberi 3. Ini 2 ya. Oh, 1. Kurang 1 ya. Sabar ya penonton. Sabar. 1 lagi untuk kalian. Oke, 3 ya. Sekarang 1. Ini kita baca. Ini karpetnya empuk banget sehingga lari-lari kartunya. Oke, di sini ada embrace your emotion, allow your feeling to surface and be accepted. Jadi begini. Jadi kalian harus mempergunakan entah intuisi kalian atau perasaan kalian, ikuti ya, untuk bisa menganalisa ya, dan membuat kalian itu bisa diterima ya. Jadi begini. Kalau kalian sudah merasa nggak nyaman ya, kalau ini beda ya, kalau di dalam satu rumah tangga, di dalam hubungan rumah tangga, kalian harus memperhitungkan juga ya, dan kalian ingat bahwa kalian dipersatukan oleh Tuhan atas nama Tuhan, itu sakral ya, terutama untuk kalian yang sudah milih-milih sendiri, dipilih-pilih sendiri, terus dinikah-nikahi sendiri, artinya ya kalian memutuskan untuk mau dinikahi atau menikahi seseorang ya. Kemudian di sini dengan berjalannya waktu, kalau memang seseorang ini mungkin berubah atau tidak sesuai dengan ekspektasi, seharusnya kalian punya satu pemikiran bahwa tidak semudah itu ya, yang dipersatukan oleh Tuhan itu kalian putuskan. Nah, tidak semudah itu. Kalau di Islam ya, itu adalah berpisah ya, dalam satu pernikahan itu bukan haram ya, tapi hal yang dibenci sama Tuhan. Kalau sudah Tuhan benci, coba dipikirkan lagi, apakah rahmat Tuhan itu bisa hadir di dalam kehidupan kita? Ya, mungkin kita sebagai manusia itu memikirkan bahwa mungkin terlalu jauh ya, dengan mungkin merasa pemikirannya benar, atau mungkin secara pemikiran itu kita tidak sadar bahwa kita itu terbatasannya dalam pemikiran, sementara kita lupa bahwa Tuhan itu maha membolak-balikkan keadaan ya. Belum tentu juga dengan bercerai kalian lebih bahagia. Nah, itu ya, karena apa? Sekali lagi, perceraian itu dibenci atau melepaskan seseorang dalam satu pernikahan itu dibenci oleh Tuhan ya. Tuhan nggak suka ya. Kemudian di sini disarankan kalau memang alhamdulillah, mohon maaf, nggak tahu ini tiba-tiba kok seperti ini. Kalau memang kalian itu sudah nggak nyaman ya, tidak dihargai atau apapun, minimal kalian bisa mengkomunikasikan ya. Ini berbeda ya dengan posisi mungkin kepala keluarga atau mungkin istri ya. Jadi antara suami atau istri. Dimana kalau suami ya, kalian harus bisa memberi kewajiban, baik suami atau istri ya. Kewajibannya itu sudah dilakukan apa belum ya kan? Baru bisa menuntut haknya ya. Kalau belum dilakukan tapi banyak menuntut dalam hak ya, ya lucu aja gitu ya. Seperti tidak sadar diri ya, maunya menuntut hak tapi tidak mau melakukan kewajiban. Itu harus kalian kembalikan lagi ke dalam diri sendiri ya. Melihat ke dalam diri sendiri terlebih dahulu sebelum melihat hal di luar diri kalian, termasuk pasangan seperti itu ya. Kalau kalian ingin dihargai ya, ya kalian juga di sini kalau dalam pernikahan atau mungkin hubungan apapun itu harus saling menjaga emosi, artinya tidak meledak-ledak, kalau marah di pol-polno gitu ya, dimentok-mentokin, dimentok-mentokin apa ya bahasa Indonesianya? Ya, di sini harus saling menjaga, Kalau memang
tidak, sudah semua dilakukan, usaha untuk mempertahankan sudah dilakukan, tapi situasi dan kondisi itu masih seperti nggak nyaman ya, masih tidak seperti yang diinginkan ya. Itu bisa, sekali lagi saya ingatkan, ada kekuatan lain ya. Kekuatan lain itu kekuatan Tuhan yang maha segalanya, maha luas, maha kuat. Maka dari itu di sini disarankan untuk memohon petunjuk ya, bukan hanya dari kartu. Saya ingatkan, jangan terlalu percaya sama kartu, lebih percaya kepada Tuhan. Artinya begini, di dalam mindset bukan terus berdoa, saya sudah doa Bunda gitu, tapi nggak ada perubahan ya. Jadi begini, yang awal pertamanya kalian harus menanamkan dalam pikiran kalian, kita tidak bisa berharap seseorang itu berubah ya. Itu sama juga menanamkan benih-benih kekecewaan di dalam diri kita ya. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan ya, kemudian kita sudah banyak berdoa, artinya memohon petunjuk, tapi ditunjukkan bahwa seseorang ini tidak baik untuk kita ya. Terus kemudian selanjutnya adalah tergantung dari diri kita sendiri ya. Sudah dikasih petunjuk, sudah memohon petunjuk, dikasih petunjuk, tapi kitanya sendiri terus kemudian gamang ya. Kalau doa itu minta diberikan ketetapan hati juga sayang ya, supaya nggak ragu-ragu terus ya, supaya yakin sama ketentuan Tuhan, bahwa ketentuan Tuhan itu yang terbaik ya. Dan di sini saya mau bilang bahwa kalau memang Tuhan sudah menunjukkan dan tergantung kalian untuk melangkahnya ya, berani atau enggak, mau atau enggak, itu tergantung kalian ya. Kalau kalian itu masih itu tadi obsesi bukan kasih ya. Begitu juga kasih itu terhadap diri kita sendiri juga ya. Kalau kita nggak kasihan sama diri kita, ya monggo silakan ya, pilih. Kalau bertahan itu menyakitkan, tapi kalian nggak apa-apa berkorban ya. Mau sampai kapan berkorban itu ya? Mau setahun 2 tahun ya. Tapi kalau saran saya sih, kalau dalam rumah tangga itu nggak semudah itu untuk bisa berpisah ya. Harus dipikirkan lagi ya. Jadi ini yang kedua adalah honesty is essential. Speak with love and truth. Nah, sekali lagi ya, harus dikomunikasikan ya. Kejujuran, keterbukaan itu harus dilakukan dengan pasangan. Apapun bentuk hubungan kalian ya. Tanpa komunikasi, banyak ini kejadian bahwa dia gitu, terus-terusan gitu, dibilangin nggak bisa, ya udah. Ya saya melakukan apa yang saya suka. Kalau dia seperti itu ya saya pun melakukan seperti itu sebagai pembalasan dan sebagainya. Itu bukan nggak bijak ya, bukan solusi. Itu sama juga menggali kubur sendiri atau memerosokkan diri ke dalam jurang ya. Jadi lebih baik mengkomunikasikan, saling jujur apa yang dirasakan ya, nggak usah gengsi-gengsian dalam berkomunikasi. Love endures, yang terakhir ini, love does not give up love does not give up or lose faith ya. Jadi kalau memang cinta ya, bukan obsesi, pasti tidak ada kata menyerah untuk bertahan ya, dan tidak akan kehilangan keyakinan ya. Jadi ini lebih kembali kepada diri kita. Apakah kita yakin atau enggak ya? Kalau kita sudah enggak yakin ya, terutama yakinnya bukan kepada pasangan loh ya, bukan berharap kepada pasangan ya, tapi yakin kepada Tuhan ya. Kalau saya bertahan, berkat Tuhan akan datang. Tuhan akan menunjukkan yang terbaik. Itu the best ya. Tapi kalau yakin dia akan berubah, keliru, nanti kecewa. Karena apa? Berharap kepada makhluknya, bukan penciptanya ya. Love is hopeful and withstand every situation. Jadi kalau cinta itu akan penuh harapan dan akan berdiri tegak di setiap situasi. Seperti itu. Jadi kalau kalian di situasi seperti ini, kemudian kalian goyah, coba ditanyakan lagi, ini cinta, obsesi, atau banyak maunya? Atau keinginannya yang kebanyakan, terlalu melihat keluar diri kita, lebih melihat pasangan, kejelekan pasangan, tanpa melihat kepada diri kita. Apakah diri kita ini cukup baik? Apakah kita ini sudah melakukan yang terbaik? Apakah usaha-usaha yang kita lakukan itu sudah pada jalur yang benar ya?
Seperti itu. Oke, saya kira itu aja dari saya. Mohon maaf karena tadi sempat terputus, kemudian saya sambung dengan kartu pesan. Semoga bacaan saya itu bisa bermanfaat. Itu aja keinginan saya. Semoga kalian dengan menonton video-video saya itu kita bisa sama-sama berbagi ya. Mungkin dari komen juga saya banyak mendapatkan apa ya, masukan-masukan positif, cerita-cerita baru yang menginspirasi, juga membangun apa, mindset saya, oh ternyata di kehidupan ini banyak sekali permasalahan. Itu juga ilmu untuk saya. Terima kasih untuk support ya, apresiasinya. Tetap tonton video saya, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.